Shalom untuk kita semua, terkhususnya bagi Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku. Oleh sebab itu, buku ini yang saya review sebagai tugas saya yang pertama dari mata kuliah pengantar ilmu politik sebagai UTS saya yang pertama. Sebelum saya mereview sebuah buku, izinkan saya memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Albias Kangara, NIM 2103030080. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi kelas C semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku tentang dasar-dasar ilmu politik dari bab 1 sampai bab 7. Jadi baik, pada pokok pembahasan yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Pada bagian yang pertama di sini berkaitan dengan perkembangan dan definisi ilmu politik. Di sini saya akan menjelaskan bahwa ilmu politik adalah disiplin ilmu klasik yang mempelajari tentang fenomena ilmu politik yang ada di dalam sebuah masyarakat. Disiplin berkaitan dengan bidang tradisional kehidupan nasional masyarakat seperti demokrasi, parlementer, politis, pemilihan umum, dan pemerintahan. Selanjutnya, apabila ilmu politik ini dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu politik lainnya yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat disimpulkan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada abad ke-19 sebelum Masehi. Apabila ilmu politik ini ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umumnya daripada ilmu-ilmu lainnya. Kemudian bagian selanjutnya berkaitan dengan ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Awalnya para sarjana ilmu sosial cenderung untuk merumuskan definisi yang umum mengenai sejarah perkembangan ilmu politik. Seperti yang terlihat pada pertemuan para sarjana ilmu politik yang diadakan di Paris pada tahun 1948. Jadi di sini mereka berpendapat bahwa ilmu pengetahuan adalah sebuah keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenai sebuah pokok pemikiran tertentu. Apabila perumusan ini dipakai sebagai patokan, maka memang ilmu politik boleh dinamakan suatu ilmu yang bersifat pengetahuan. Kemudian di sini disangkutkan kembali mengenai nilai-nilai kekuasaan, filsafat, dan sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai kekuasaan, filsafat, dan sosiologi. Yang pertama adalah kekuasaan. Kekuasaan merupakan sebuah kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang dan menjalani suatu hal. Jadi kalau menurut saya itu kekuasaan itu merupakan suatu pemimpin tertinggi yang membina suatu masyarakat tertentu di dalam sebuah negara. Jadi kekuasaan ini bisa meliputi berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan lain sebagainya. W.A. Robson dalam The Unity Rates of Social Change mengatakan, ilmu politik ini mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat, hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup, dan hasil-hasil yang mereka teliti. Selanjutnya berkaitan dengan filsafat. Jadi di sini filsafat mempelajari tentang pengetahuan lain yang erat sekali hubungannya dengan ilmu politik. Jadi di sini pengertian filsafat adalah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas segala persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta, universe, dan kehidupan manusia. Jadi di sini filsafat menjawab setiap pertanyaan seperti apakah asas-asas yang mendasari setiap fakta? Apa yang dapat saya ketahui? Apakah asas-asas dari kehidupan filsafat sering merupakan pedoman bagi kehidupan manusia dalam mencapai sikap hidup dan tingkah laku manusia? Selanjutnya adalah sosiologi. Jadi sosiologi ini berperan aktif dalam kehidupan setiap masyarakat.
di mana setiap umat masyarakat ini kita pasti mendengar yang namanya sosiologi. Jadi sosiologi dalam ilmu kemasyarakatan itu sangatlah penting karena dialah sumber utama dari setiap apa yang dibicarakan. Di antara ilmu-ilmu politik sosial lah yang paling pokok dan umum sifatnya. Jadi sosiologi membantu sarjana ilmu politik dalam usaha memahami latar belakang dan susunan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan kelompok dalam masyarakat. Bagian selanjutnya berkaitan dengan konsep-konsep politik. Pada bagian yang pertama mengenai konsep-konsep politik, di sini berbicara tentang teori politik. Jadi di sini teori politik adalah generalisasi yang abstrak mengenai berbagai fenomena. Dalam penyusunan generalisasi, teori selalu memakai konsep-konsep dan konsep lahir dalam pikiran manusia karena itu bersifat abstrak. Sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan. Menurut Thomas P. Jekyll dalam teori Study of Political Theory, dapat dibedakan dua macam teori politik. Yang pertama, teori-teori yang mempunyai dasar moral atau bersifat akhlak dan yang menentukan sebuah norma-norma untuk berlaku politik di dalam masyarakat. Yang kedua, teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena bahkan fakta-fakta di dalam politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah masyarakat. Jadi masyarakat merupakan suatu perkumpulan antara manusia yang dapat membentuk suatu perkumpulan yang dimana di dalamnya terdapat berbagai kelompok yang saling berinteraksi bersama-sama di dalam sebuah wilayah tertentu. Jadi di dalam kehidupan berkelompok dan dalam hubungannya dengan manusia yang lain, pada dasarnya setiap manusia menginginkan beberapa nilai. Dalam mengamati masyarakat di sekelilingnya, yaitu masyarakat barat, Harold Laswell merinci 8 nilai. Jadi nilai yang pertama itu bersangkutan dengan nilai kekuasaan atau yang dimaksud dengan power. Yang kedua bersifat kekayaan atau wealth. Yang ketiga penghormatan atau respect. Yang keempat kesehatan atau well-being. Yang kelima kejujuran, restitution. Yang keenam keterampilan atau yang disebut dengan skill. Yang ketujuh pendidikan atau penerangan yang disebut juga dengan enlightenment. Yang terakhir adalah kasih sayang atau affection. Dengan adanya beberapa nilai tersebut, maka manusia akan menjadi anggota dari beberapa kelompok sekaligus. Pada pokok pembahasan yang ketiga mengenai berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Yang pertama, ilmu politik mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan munculnya berbagai pendekatan. Pendekatan legal, pendekatan institusional, dan disusul dengan pendekatan perilaku. Pasca perilaku dan pendekatan neo-Marxis, selanjutnya muncul dan berkembang pendekatan-pendekatan lainnya seperti pilihan rasional, teori ketergantungan, dan institusionalisme baru di dalam masyarakat. Kemudian dalam sejarah perkembangannya sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, ilmu politik telah mengenal beberapa pendekatan. Sekalipun dalam tahun-tahun belakangan ini berkembang beberapa pendekatan lain. Nah, kemudian tulisan ini hanya membatasi daripada pendekatan-pendekatan tersebut. Jadi pendekatan pertama di sini adalah legal institusional. Jadi pendekatan ini mulai berkembang pada abad ke-19 masa sebelum Perang Dunia Kedua. Dalam pendekatan ini, negara menjadi fokus pokok terutama segi konstitusional dan yuridisnya. Bahasa tradisional menyangkut antara lain sifat dan undang-undang dasar, masalah kedaulatan kedudukan dan kekuasaan formal serta yuridis dan lembaga-lembaga di dalamnya. Selanjutnya yang kedua mengenai pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku timbul dan mulai berkembang di Amerika pada tahun 1950-an. Di samping itu, pendekatan perilaku menampilkan suatu ciri khas yang revolusioner, yaitu suatu orientasi khas untuk lebih mengklaim ilmu politik.
Nah, jadi di sini orientasi ini mencakup beberapa konsep pokok yang ada di dalam pendekatan perilaku ilmu politik ini. Jadi pokok-pokok tersebut ada 5 bagian dan 5 jenis. Yang pertama, perilaku politik menampilkan keteraturan atau regulatis yang perlu dirumuskan sebagai generasi-generasi yang kemudian dibuktikan atau diverifikasi keberadaannya. Yang kedua, harus ada usaha membedakan secara jelas antara norma-norma yang berlaku di dalam sebuah masyarakat tersebut. Dan yang ketiga, analisis politik tidak boleh dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi si peneliti. Setiap analisis harus bebas nilai, sebab benar tidak adanya nilai seperti misalnya dalam demokrasi. Yang berikut, yang keempat, penelitian harus sistematis dan menuju pembentukan teori, atau di dalam bahasa Inggris nilai ini sering disebut dengan theory building. Dan yang kelima, ilmu politik harus bersifat murni melalui kajian terapan untuk mencari penyelesaian masalah dan penyusunan suatu rencana. Pada pokok pembahasan yang keempat di sini mengenai demokrasi. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk suatu pemerintahan di mana warga negaranya memiliki hak serta dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah setiap kehidupan mereka. Jadi di sini ada beberapa pengertian menurut para ahli mengenai konsep demokrasi. Jadi di sini terbagi menjadi 5 pengertian demokrasi menurut para ahli. Para ahli yang pertama yaitu menurut Aristoteles, demokrasi adalah kebebasan setiap warga negara untuk saling berbagi dalam sebuah kekuasaan. Yang kedua menurut Giorgio Pranoto, demokrasi adalah sistem yang mendorong rakyat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan dalam sebuah negara. Yang berikut adalah Joseph A. Schumpeter, mengatakan demokrasi adalah perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik. Dan yang keempat menurut Sidney Hook berpendapat di sini bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan terpenting di dalam pemerintah diperoleh secara bebas dari rakyat biasa. Dan yang berikut menurut Bongar, pengertian demokrasi dibagi menjadi 2 aspek. Pengertian secara formal dan material. Demokrasi formal adalah demokrasi sebagai teori, sedangkan demokrasi material di sini adalah demokrasi yang dalam praktiknya dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu kemerdekaan dan persamaan, dan juga sosial di dalam ekonomi. Selanjutnya adalah Undang-Undang Dasar. Yang pertama, sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar atau disingkat sebagai UUD dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Umumnya dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan segala kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. Yang berikut adalah hak-hak asasi manusia. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia pasti mengenal apa yang dimaksud dengan hak-hak asasi manusia. Jadi hak-hak asasi manusia ini atau biasa disebut dengan HAM sudah melekat dalam diri kita masing-masing. Artinya hak-hak asasi manusia ini kita berhak melakukan sebuah kebebasan. Dan kebebasan yang kita lakukan ini tergantung dalam diri kita sendiri. Asalkan suatu kebebasan yang kita lakukan ini tidak jauh daripada norma-norma yang ada di dalam sebuah masyarakat. Artinya jangan kita menyalahgunakan kebebasan kita ini sebagai hak-hak tersendiri kita bebas melakukan apa saja. Jangan seperti itu. Artinya norma-norma yang ada di dalam masyarakat juga mengatur tentang pola perilaku kehidupan masyarakat, mulai dari segi tanggung jawab, bahkan segi-segi kebebasan yang kita miliki saat ini. Jadi sekalian hasil presentasi dari saya atas nama Albias Kangara. Jika ada kesalahan kata yang telah saya ucapkan tadi, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.